Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di channel YouTube dalam rangka kita belajar bersama kitab Mabahati Fikih. Namun sebelumnya kita berdoa bersama agar pembelajaran ini betul-betul menjadi pembelajaran yang barokah, manfaah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadiniyah as-solihah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut materinya. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang menjadi kesunahan wudhu. Kita bacakan maknanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudhu'i, utawi pira-pira kesunahane wudhu iku at-tasmiyatu maca bismillah, wa ghuslul kafaini, lan basuh epek-epek loro, qabla idkhalihima, ing dalem sadurunge nglebokake epek-epek loro, al inaa ing wadah, wal madmadatu lan kekemu, wal istinsyaku lan nyesep banyu marang irung. Nyesep utawa ngisep ya. Maksudnya menghirup air dimasukkan ke dalam hidung. Wa takhlilul lihyati, lan nyela-nyelani jenggot, al kasati kang ketel. Wa mashu jami'ir ra'si, lan ngusap sekabehane sirah. Wa mashul udunaini, lan ngusap kuping loro. Dohirihima, rupane njabane udunain. Wa batiniha, lan jerone udunain. Wa takhlilu asabi'il yadaini, lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro. Warrijlaini, lan sikil loro. Wa tatwilul ghurrati, lan dawaake wasuhan wajah tangan loro lan sikil loro. Nanti akan saya jelaskan maksudnya seperti apa. Sekarang kita maknani dulu saja ya. Wat tayamunu, lan dhisikaken anggota kang tengen. Wat taslisu, lan ngaping teloni. Wal muwalatu, lan muwalah. Muwalah itu artinya nuli-nuli. Wa du'a'u, lan doa ba'dahu ing dalem sakwise wudu. Begini akan saya jelaskan tentang materi hari ini. Kita membahas tentang beberapa kesunahan wudu. Ternyata kesunahan wudu itu banyak sekali. Kemarin kita telah membahas yang fardu. Fardu itu hanya mudah sekali ya. Kemarin hanya disebutkan 6 saja. Ada niat, ada membasuh wajah, ada membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, ada lagi membasuh kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Mudah sekali. Kemudian orang wudhu itu kalau ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak, maka baginya bisa menambahkan amalan-amalan lain berupa kesunahan. Kesunahan ini bila mana dilakukan maka mendapatkan pahala, bila tidak dilakukan tidak apa-apa. Artinya wudhunya tetap sah. Kesunahan wudhu yang pertama adalah at-tasmiyah. Tasmiyah itu artinya ketika wudhu kita memulai dengan membaca bismillah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagus sekali. Jadi setiap amal-amal yang baik yang kita mulai dengan bismillah ini nanti barokahnya akan bertambah.
sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u ay qalilul barokah. Nabi pernah bersabda bahwa setiap hal-hal yang baik kok tidak dimulai dengan bismillah, maka seperti hanya hewan yang hilang ekornya. Diibaratkan oleh beliau Nabi, aqta'u fahuwa aqta'u, hilang, hewan yang hilang ekornya, artinya keindahannya itu sudah tidak ada. Maksudnya bagaimana? Ay qalilul barokah, barokahnya itu sedikit. Jadi kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah itu tidak begitu berbarokah. Barokah itu apa? Barokah itu adalah ziyadatul khair, yaitu kebahagiaan yang selalu bertambah, bertambah baik, bertambah lagi, itu adalah barokah. Jadi kebaikan yang dibacakan bismillah terlebih dahulu, maka akan menjadi kebaikan yang berbarokah. Maksudnya seperti apa? Misalkan seekor kambing, ya, seekor kambing itu bila dalam keadaan normal, ada kakinya, ada kepalanya, ada kupingnya, ada hidungnya, ada ekornya, itu misalkan normal satu ekor bisa laku 3 juta. Maka ketika ekor dari si kambing itu terputus, hilang, berarti tidak ada ekornya. Bisa jadi kambing itu harganya turun menjadi 2 juta ataupun 2 juta lebih sedikit. Padahal yang hilang hanya apa? Yang hilang itu adalah ekornya saja. Ekor itu kalau orang menyembelih kambing, ekornya tidak dimakan, betul? Tapi kenapa kalau orang membeli kambing nyari yang ekornya lengkap, ada ekornya? Karena nilai keindahannya itu sudah tidak ada. Orang wudhu itu kalau tidak memulai dengan bismillah, bisa jadi itu keindahannya itu hilang. Wudhunya sah apa enggak? Wudhunya tetap sah, tetapi yang hilang itu adalah nilai keindahan. Barokahnya itu adalah yang hilang. Barokahnya yang hilang. Maka setiap perkara yang baik itu dianjurkan untuk dimulai dengan bismillah. Tidak hanya wudhu saja. Orang makan, bismillah dulu. Orang ganti pakaian, pakai baju, bismillah dahulu. Orang naik kendaraan, bismillah dahulu. Mulai menulis, bismillah dahulu. Mulai membaca, bismillah dahulu. Mulai belajar, bismillah dahulu. Jadi ini bisa jadikan suatu kaidah atau rumusan. Bila mana misalkan kita tidak hafal doanya, mau bepergian tidak hafal doanya, bismillah sudah cukup. Mau makan tidak hafal doanya, bismillah sudah cukup. Karena setiap kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka kebaikan itu barokahnya sedikit. Nanti bisa kita tambahkan. Jadi di akhir suatu perbuatan yang dianggap baik ditambahkan dengan alhamdulillah. Ya, kalau selesai alhamdulillah, kalau mulai kita baca bismillah. Semuanya sama. Ini bisa jadikan kaidah dalam kita berdoa atau prinsip-prinsip berdoa yang harus kita lakukan dalam aktivitas kita sehari-hari. Oke, kita lanjut. Untuk berikutnya, termasuk yang kesunahan adalah membasuh kedua telapak tangan. Jadi sebelum kita wudhu itu disunahkan tangan kita itu kita basuh seperti ini ya. Ini belum wudhu ya, sebelumnya. Sebelum kan wudhu, ini kalau ada kotoran ini kita hilangkan biar nanti ketika kita wudhu itu tidak ada lagi penghalang antara air dengan kulit kita. Misalkan tadi kita habis ngecat, sudah dibersihkan dulu. Jangan-jangan nanti setelah wudhu masih ada catnya yang di kuku atau di kulit. Ini nanti kan menyebabkan wudhu kita tidak sah. Lah, hukum untuk membersihkan dulu ini adalah sunnah.
bila tidak ada sesuatu yang menghalang. Yang tidak ada catnya, tangan kita bersih, tetap disunahkan untuk membersihkan tangan kita. Ini yang pertama, sebelum kita melakukan wudhu. Selanjutnya termasuk kesunahan sebelum kita melakukan wudhu, ini bisa kita berkumur dulu. Berkumur itu memasukkan air ke dalam mulut, kemudian kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada di mulut ini, kemudian kita keluarkan lagi. Ini adalah bahasa Arabnya adalah madmadoh, berkumur. Ini termasuk kesunahan wudhu. Ada lagi istingsak. Istingsak itu kita menghirup air ke dalam hidung. Jadi kita ambil air, kemudian kita dekatkan dengan hidung, kemudian kita hirup. Ini juga termasuk kesunahan. Untuk madmadoh, kekemu, berkumur, dan istingsak itu menghirup air ke dalam hidung, itu bisa kita lakukan sendirian seperti contoh tadi, atau langsung. Langsung itu artinya ambil air sekali, agak banyak, nanti yang ketika kita itu dekatkan airnya dengan mulut dan hidung, ini dipraktekkan bersamaan. Mulut kita mengambil air yang ada di tangan, kemudian yang di hidung juga sama, kita hirup airnya. Ini boleh-boleh saja. Ya, kesunahannya tetap, tetapi caranya bisa kita sendirian berkumur, kemudian kita menghirup air ke hidung sendirian, atau bersamaan, ini juga boleh. Kemudian termasuk kesunahan lagi adalah tahlilul lihyah, al-kasah. Jadi kalau kita lihat di kitab-kitab fikih itu ya, kewajiban orang berwudu itu ketika seseorang itu punya jenggot tebal, maka yang wajib itu adalah bagian luar saja. Bagian luar karena jenggotnya itu tebal sekali. Jadi air itu sulit masuk ke dalam bagian-bagian terkecil di jenggot, itu masuk ke dalam itu sulit. Itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah bagian luarnya saja. Maka ketika kita itu berwudu, kita itu begini ya, tahlil lihyah ini hukumnya sunnah. Kita elus-elus ya, kita pegang-pegang, kita raba-raba jenggot, ini adalah hukumnya sunnah. Ini khusus bagi orang yang jenggotnya tebal. Nah, kalau seperti saya ini hanya sedikit saja, ini bisa dihitung ini berapa biji ini. Ini tidak mendapatkan kesunahan. Kesunahan itu hanya yang jenggotnya tebal saja. Ukuran tebal tipis itu bagaimana? Tebal itu bila mana misalkan kita berbincang-bincang dengan seseorang tadi ya, maka kita tidak bisa melihat kulit daripada yang ditumbuhi jenggot itu. Nah, kalau masih bisa kita lihat kulitnya kelihatan, itu berarti tipis. Yang tebal itu mendapatkan kesunahan untuk meremas-remas seperti ini. Kemudian kita lanjut, yang termasuk kesunahan adalah mashu jami'ir ra'si, mengusap keseluruhan kepala, ini hukumnya sunnah. Kita tahu yang kemarin sudah kita bahas bahwa di madhab Syafi'iyah itu orang mengusap sebagian kepala itu boleh memilih. Memilih itu artinya tempat yang digunakan untuk diusap itu bisa kita letakkan di bagian depan, bisa bagian belakang, bisa bagian tengah, bisa bagian samping kanan, samping kiri, itu bisa. Semuanya bisa. Yang terpenting adalah dari tempat-tempat yang ditumbuhi rambut ini, yang pada umumnya ditumbuhi rambut. Jadi kita ambil seperti ini boleh, sedikit saja diusap, ini boleh. Tetapi madhab yang lain itu ada yang mengatakan bahwa orang mengusap kepala itu harus keseluruhan. Begini, ambil air diusap tapi keseluruhan. Seperti ini. Kalau tidak keseluruhan, ini tidak sah. Itu diantaranya adalah pendapatnya madhab Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i seperti ini, keseluruhan itu hukumnya hanya sunnah. Maka al-khuruj minal hilab itu mustahabah. Jadi sebetulnya Imam Syafi'i tidak mengatakan mengusap keseluruhan ini adalah wajib, tidak demikian. Ini
cukup dengan sebagian saja, tetapi karena ada ulama lain yang mengatakan bahwa mengusap keseluruhannya itu menjadi wajib, maka al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari khilaf ini hukumnya sunnah, maka Imam Syafi'i menganggap mengusap keseluruhan dari kepala ini hukumnya hanya sunnah saja. Ya, bisa dipraktekkan ya. Nanti kalau wudhu seperti ini. Jadi kalau ada orang wudhu seperti ini, menurut Imam Malik ya sah, harus. Kalau tidak demikian, tidak sah. Tapi kita hanya melakukan sunnah saja. Kemudian yang kesunahan lain adalah mengusap kedua telinga, baik yang luar ataupun dalam. Ini diusap. Perbedaan antara mengusap dan membasuh, kalau disebutkan mashu yang artinya mengusap, mengusap itu yang terpenting ada balalnya, ada sesuatu yang basah. Berbeda dengan membasuh. Kalau membasuh itu ya airnya harus banyak sampai mengalir. Karena telinga ini sunnahnya hanya mengusap, berarti kalau ada air sedikit saja sudah cukup. Tidak harus kita ambil air banyak kemudian kita siramkan. Ini tidak harus. Berarti kita ambil air seperti ini, kita yang tersisa di tangan ini, kita gerakkan seperti ini. Ini sudah cukup untuk mendapatkan kesunahan. Ya. Kalau di telinga ini hukumnya sunnah, tapi kalau yang di kepala ini hukumnya wajib. Mengusap ini wajib. Ya, yang terpenting mengusapnya. Tidak harus lokasinya luas, tidak harus. Kalau Syafi'iyah, yang terpenting ada air, kita tempelkan di bagian kepala ini, hukumnya adalah sunnah. Kemudian kesunahan lagi adalah kita menggerak-gerakkan jari-jari tangan. Ini hukumnya adalah sunnah. Jadi ketika membasuh tangan ini kita gerak-gerakkan seperti ini, ngapurancang basa Jawa nih. Ngapurancang seperti ini adalah sunnah. Sebetulnya yang terpenting kok air itu rata semuanya terkena, itu ya sudah cukup. Kefarduan itu sudah tercukupi, wudunya sudah sah. Tetapi bila mana kita lakukannya dengan cara seperti ini, kita remas-remas bagian jari-jari, ini hukumnya adalah sunnah. Bagian kaki juga sama. Bagian kaki ini kita gerak-gerakkan jari-jarinya pakai tangan. Ini hukumnya adalah sunnah. Ada lagi kesunahan yang di sini disebutkan watatwilul huroti, memanjangkan basuhan wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Itu maksudnya seperti apa? Begini. Nanti di hari kiamah itu para manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, setelah dikubur mati ya, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ orang itu membawa amalnya tersendiri. Jadi yang suka sedekah nanti amal sedekahnya akan menjadi penyelamat dia. Yang suka sholat nanti sholatnya akan menjadi penyelamat dia. Yang suka berpuasa nanti puasanya menjadi penyelamat dia. Yang suka berwudu nanti wudunya menjadi penyelamat dia. Lah, khusus bagi orang yang suka wudu, ini nanti wajahnya akan bercahaya. Cahaya luas, terang, benderang. Ini dari wajahnya. Tangannya juga akan bercahaya. Cahayanya terang benderang. Cahayanya indah sekali. Ini sama dengan amal. Jadi yang akan menolong itu ya cahaya yang terang benderang itu. Kemudian kakinya juga akan bercahaya yang indah, yang terang benderang. Lah, itu semuanya yang akan menyelamatkan seseorang yang ahli wudu, yang biasa membiasakan wudu, yang biasa melakukan wudu. Ini akan bercahaya semua. Lah, maka dari itu bila ingin yang bercahaya itu semakin luas, ketika dia itu membasuh wajahnya, tidak hanya yang wajib saja. Yang wajib itu mimmana biti sya'ri ini, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu ini wajib. Yang samping sampai ini, yang bagian kecil ini wajib. Ya, kalau yang pengen cahaya yang luas ya dilebarkan, tidak hanya dari sini tapi lebih luas lagi. Kemudian yang di sini ya sampai rambut-rambutnya kebasah semua, sampai leher-lehernya kebasah semua, kena air semua. Yang telinganya juga
kena air semua. Ini tidak hanya wajib, tetapi lebih luas daripada yang wajib. Nanti yang bercahaya itu semakin lebar. Bagian tangan juga demikian. Bagian tangan yang wajib sebetulnya kan hanya bagian sampai siku ini. Siku ini juga wajib, harus kena. Tetapi kalau ingin yang bercahaya itu semakin lebar, maka wudhunya sampai ini, atas. Nah, kita lanjut, sikunya ada di sini, misalkan ditambahkan 10 cm. Semakin bercahaya, ini nanti juga akan bercahaya. Yang di sini, sampai siku bercahaya. Tambahkan lagi ke atasnya, lebih 10 cm ke atas. Ini nanti juga akan bercahaya, yang bagian atasnya. Bagian kaki juga demikian. Wajibnya hanya membasuh sampai kedua mata kaki, wajibnya. Sampai situ saja sudah cukup, wudhunya sudah sah. Tapi kalau pengen cahayanya semakin terang, cahaya yang indah itu dari bagian tubuh kita yang lebih luas lagi, maka kita tambahkan ke atas lagi. Misalkan ditambahkan sampai 10 cm ke atasnya. Ini adalah hal-hal yang dianggap sunnah. Jadi dengan harapan kita nanti akan diselamatkan dengan amal yang berupa wudhu. Begitu ya. Termasuk lagi kesunahan itu adalah at-tayamun. Tayamun itu apa? Dan ini dari asal kata yamin, itu kanan. Berarti kalau at-tayamun itu maksudnya adalah mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Orang wudhu itu ada sesuatu yang baik. Bila mana kita mulai dengan bagian yang kanan dulu, maka itu lebih baik lagi karena itu merupakan hal yang sunnah. Yang dianggap mempunyai kanan dan kiri itu apa? Di antaranya adalah tangan. Tangan. Jadi ketika kita membasuh tangan, ini kan sebetulnya kiri boleh, kanan boleh. Dahulu yang kiri boleh, kanan kemudian diakhirkan atau dibalik, kanannya dulu, kemudian yang kiri baru kemudian dibasuh. Ini semuanya adalah pilihan. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak, termasuk itu adalah hal yang sunnah, maka cara membasuhnya kanan dulu. Kanan tidak hanya dari siku ya. Kita tambahkan lagi seperti keterangan tadi biar cahayanya semakin luas. Kanan dulu selesaikan, kemudian kiri. Ini bisa kita kanan 3 kali ya, kita lakukan. Kanan selesai rata, kemudian kanan lagi rata, kanan lagi sebanyak 3, kemudian kiri sampai 3 kali. Ini bisa. Atau selang-seling juga bisa. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yang terpenting dianggap selesai itu bila mana keseluruhan bagian-bagian dari tangan ini semuanya telah dibasuh. Kemudian termasuk kesunahan lagi adalah taslis, mengulang 3 ya, seperti tadi. Kemudian muwalah. Muwalah itu nuli-nuli. Nuli-nuli itu artinya terus-menerus. Ini termasuk kesunahan. Orang wudhu dilakukan secara terus-menerus itu adalah kesunahan. Maksudnya terus-menerus itu bagaimana? Maksudnya adalah seseorang yang wudhu, ketika dia membasuh bagian tubuh yang satu, kemudian pindah ke bagian yang lainnya, misalkan dari wajah pindah ke tangan, ini dia membasuhnya belum dari waktu yang lama. Jadi basuh wajah langsung basuh tangan seperti wudhu kita, itu sah dan itu mendapatkan pahala muwalah. Sebetulnya orang wudhu itu tidak muwalah itu boleh. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan orang wudhu ini basuh muka dulu. Dia sudah niat kemudian basuh muka. Nah, belum dilanjut, dia tinggal pergi ya. Ditinggal pergi, misalkan masak dulu di dapur kalau yang perempuan. Kalau yang laki-laki misalkan ditinggal bekerja dulu ke sawah. Tadi wudhunya hanya wajah saja. Ditinggal ke sawah atau kalau perempuan ke dapur masak.
Kemudian setelah pulang dari sawah dilanjutkan hanya membasuh tangannya saja. Kemudian dia istirahat lagi jarak 1 jam misalkan, baru mengusap sebagian kepala. Istirahat lagi misalkan 1 jam lagi, kemudian baru basuh kaki. Wudhu yang semacam ini sah karena sudah memenuhi syarat. Tetapi wudhu yang demikian itu tidak memenuhi kesunahan muwalah. Jadi yang hilang itu adalah kesunahan muwalah. Wudhu yang dilakukan terus-menerus seperti kita wudhu ke tempat wudhu, wajah, tangan, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki langsung, itu selain sah mendapatkan kesunahan muwalah. Tetapi yang saya contohkan tadi, orang wudhu kemudian ditinggal ke sawah, ditinggal ke dapur untuk masak, itu wudhunya sah, yang hilang adalah kesunahan muwalah. Catatan orang yang wudhu seperti itu dianggap sah, ya, wudhu yang meninggalkan muwalah itu dianggap sah bila mana mulai awal dia itu melakukan wudhu sampai akhir dia melakukan wudhu, mulai dia itu niat dan dia itu membasuh wajahnya sampai dia itu membasuh kakinya, dia itu belum melakukan sesuatu hal yang membatalkan wudhu. Contohnya, dia belum kencing. Contohnya, dia belum berak. Contohnya, dia belum kentut. Dia belum pegang tangan wanita lain. Dia belum memegang alat kelaminnya. Artinya dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, maka wudhunya bisa dianggap sah. Begitu ya. Yang hilang hanya kesunahan muwalah. Kemudian yang terakhir adalah waddu'a'u ba'dahu. Kita setelah melakukan wudhu ini disunatkan untuk berdoa. Doanya bagaimana? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Begitu ya. Dengan harapan apa yang kita lakukan itu betul-betul tidak hanya kita melakukan kegiatan fisik, tetapi dengan berdoa itu hati kita oleh Allah dijadikan hati yang suci, yang bersih. Artinya yang bersih itu tidak hanya dohirnya saja, tapi batin kita juga menjadi bersih sebab kita melakukan wudhu. Demikian untuk keterangan tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Kita lanjut materinya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang membatalkan wudhu. Kita bacakan dulu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudhu'i, utawi pira-pira perkara kang rusakake wudhu, iku al awalu utai kang awal, iku zawalul aqli, ilange akal. Oleh ilang binaumin sebab turu, ala hayati ghairi mumakkinin, ing atase tingkah ora netepaken maq'adahu ing panggonan lungguhe wong, minal ardi saking bumi. Dalil ingkang dipun gunakaken niku saking hadis Nabi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nate dawuh, al ainani wika usahi, fa idza namat al ainani intolaqa al wika'u, faman nama falyatawaddo. Al ainani utawi mripat loro iku wika usahi, dadi taline dubur. La faida namat mongko ing dalem arikalne turu apa al ainani mripat loro
intolako mongko ucul apa alwika utali. Faman mongko utawi sapane wong iku nama turu sapa wong fal yatawaddo mongko wudu sapa man. Saya terangkan dulu. Maksudnya seperti ini. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah hilangnya akal seseorang karena tidur yang tidak merapatkan pantatnya pada tempat duduknya. Ini adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Kenapa demikian? Karena dalilnya ada suatu hadis yang mengatakan bahwa kedua mata ini sama artinya sebagai talinya dubur. Maka ketika dua mata ini tertidur, talinya juga terlepas. Kalau tali terlepas, itu artinya kemungkinan besar seseorang itu wudunya batal. Karena ketika dia kentut, itu dia tidak merasakan. Seseorang itu kalau dia masih sadar, belum tertidur, seperti kita ini, maka ketika dia itu misalkan ada terasa ingin kentut, dia terasa ingin kencing, dia terasa ingin berak, itu masih bisa ditahan. Tetapi kalau dia sudah tidak sadarkan diri dengan sebab dia tidur, maka dia kentut ya dia tidak merasa. Maka karena seseorang yang berpotensi untuk batal wudunya adalah orang yang tidur tanpa merapatkan pantatnya, orang yang demikian itu oleh Nabi ketika dia tertidur maka baginya disuruh untuk berwudu. Artinya wudunya menjadi batal. Ini adalah hal yang penting. Posisi itu menentukan wudunya batal atau tidak. Maka seperti yang biasa kita alami misalkan waktu sholat Jumat, itu biasanya kan terasa ngantuk ya. Jadi kalau sudah khutbah naik dimulai itu ya, itu yang semula kita tidak ngantuk menjadi ngantuk. Tapi kalau posisi kita itu seperti ini ya, merapatkan pantatnya, jadi seperti orang bersila itu ya, itu kan rapat bagian duburnya. Kalau demikian itu wudunya tidak batal. Berbeda kalau sambil mendengarkan khutbah Jum'ah dia tidurnya terlentang. Nah, tidur yang terlentang ini menyebabkan wudunya batal. Jadi ingat, yang menjadi catatan ketika seseorang itu tidur itu bisa menyebabkan wudunya batal bila mana tidurnya tanpa merapatkan pantatnya ke tempat duduknya. Begitu ya. Kemudian saya lanjut untuk yang kedua tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul akli, ilange akal, bimarodin sebab loro, au jununin utawa edan, au ihma'in utawa ayanen. Termasuk lagi hal-hal yang menyebabkan wudu seseorang itu batal bila mana seseorang itu akalnya hilang. Bisa jadi sebabnya adalah sakit. Jadi seorang yang panas tubuhnya, demam sampai parah sakitnya sehingga tidak sadarkan diri, ini wudunya batal. Atau ada orang yang tadi sudah wudu kemudian di jalan ia kecelakaan, dia pingsan, ya, ini wudunya juga batal. Intinya orang yang pingsan itu dengan sebab dia sakit ya atau yang lainnya, ini membatalkan wudunya. Contoh yang lain, yang hilang akalnya itu dengan sebab dia gila. Ternyata gila itu juga menyebabkan wudu seseorang itu batal. Jadi sebelumnya sudah wudu, gila sebentar, misalkan setengah jam dia gila, kemudian sembuh. Lah dia belum kentut, belum kencing, belum berak, ini sudah batal wudunya. Apa yang menyebabkan batal? Yang menyebabkan adalah karena dia tadi telah gila.
hilang akalnya sebentar walaupun itu hanya setengah jam. Kemudian ada lagi penyebab seseorang itu akalnya hilang, yaitu ighma. Ighma itu adalah penyakit ayan, atau kalau istilah medisnya adalah epilepsi. Ini seseorang yang ketika ayannya kambuh, itu pasti dia itu tidak sadarkan diri. Jadi orang yang punya penyakit ayan itu ketika kambuh, dia kejang seluruh tubuhnya, kejang sambil di mulutnya itu mengeluarkan busa. Dia tidak sadar apa yang dia lakukan, posisinya kejang seperti itu. Nah, nanti kalau sudah sembuh ya langsung sembuh seperti semula. Nah, dalam kaitan ilmu fikih ini, seseorang yang mengalami sakit ayan ketika dia kambuh, maka wudunya batal. Nah, orang yang sakit ayan itu yang harus dihindari yaitu di tempat-tempat yang ada air, misalkan ada api. Itu dikatakan kalau pas dia kambuh tetapi tidak ada orang yang tahu, ini dia tidak sadarkan diri, resikonya bisa menjadi kematian. Misalkan jatuhnya di air, walaupun airnya itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu dalam ya, misalkan hanya 30 cm, ini sudah cukup untuk menenggelamkan dia. Ini berbahaya. Atau jatuhnya di api, tidak ada orang, ini berbahaya, tidak ada yang menolong, karena dia sudah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia sudah tidak sadar, seluruh tubuhnya kejang, kaku semua. Orang ayam itu seperti itu. Kemudian yang bahaya lagi, misalkan jatuhnya di jalan raya yang ramai, ini juga berbahaya. Jadi kita doakan, misalkan ada saudara kita, ada tetangga atau kerabat yang saat ini diberi musibah penyakit ayan, semoga Allah lekas memberi kesembuhan. Amin amin, Allahumma amin. Karena yang sakit pun juga tidak meminta penyakit seperti itu ya. Itu adalah pemberian dari Tuhan ya. Kita tidak berharap punya penyakit seperti itu, tetapi ya takdir Tuhan mengatakan yang lain. Ya, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Ini berbahaya sekali. Kemudian saya lanjut materinya. Asalisu utai kang kaping telu iku huruju syai'in metune suwiji-wiji minasabi laini saking dalan loro. Liqaulihi ta'ala krono dawe Allah Ta'ala. Termasuk sesuatu hal yang membatalkan wudu itu adalah keluarnya sesuatu dari kubul. Kubul itu jalan depan yang biasa kita gunakan untuk kencing, baik lelaki atau perempuan itu sama, itu namanya adalah kubul. Kemudian kalau yang belakang ini namanya adalah dubur. Dubur itu adalah tempat keluarnya berak itu ya, ketika kita buang air besar. Nah, dalil yang digunakan adalah liqaulihi ta'ala, krono dawe Allah Ta'ala, au jaa ahadum minkum minal ghaid. Au jaa utawa teko sapa ahadun wong suci minkum saking sira kabeh minal ghaiti saking jamban. Ketika seseorang telah keluar dari jamban, itu artinya dia telah keluar dari tempat dia untuk buang air kecil ataupun buang air besar, itu wudunya telah batal. Seseorang yang setelah dia buang air kecil ataupun buang air besar, wudunya menjadi batal. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nate dawuh, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddu'a. Saya maknani dulu. La yaqbalu, orang nrimo sapa Allahu Gusti Allah sholata ahadikum ing salate salah sijine sira kabeh idza ahdasa ing dalam ari kalane hadas sapa ahad
Idza ahdasa ing dalam ari kalane hadas sapa ahad hatta yatawaddoa sehingga wudu sapa ahad. Allah itu tidak menerima sholatnya seseorang yang hadas. Dia itu dalam keadaan hadas kemudian dia sholat, itu sholatnya tidak diterima sehingga dia itu berwudu. Jadi orang yang sudah mempunyai hadas ketika dia melakukan sholat diwajibkan untuk berwudu. Yang keempat, kita lanjut. Ar-rabi'u utai kang kaping papat iku lamsul mar'ati demok wong wadon al asnabiyati kang liya. Yang keempat ini yang membatalkan wudu adalah seseorang yang memegang perempuan yang lain. Perempuan lain itu siapa? Perempuan lain itu maksudnya adalah selain yang menjadi mahramnya. Mahram itu adalah seseorang yang haram untuk kita nikahi. Misalkan seperti kita laki-laki ya, maka yang haram untuk dinikahi ya seperti ibu, seperti nenek, seperti ibunya nenek, itu apa sebutnya? Cicit ya, cicit. Kemudian anak, kemudian cucu. Ya, kemudian apalagi bule, kemudian bude. Itu tidak boleh untuk dinikahi. Tidak boleh dinikahi, tapi dampaknya ketika kita memegang itu tidak apa-apa. Misalkan perempuan, mahramnya ya siapa? Ya tinggal dibalik saja. Kalau perempuan ya berarti ke bapaknya. Ini tidak apa-apa. Tidak membatalkan karena bapak tidak boleh menikahi anaknya. Kemudian kalau perempuan misalkan dinisbatkan ke kakeknya, ini tidak apa-apa untuk berpegangan. Ini tidak membatalkan wudu karena kakek tidak boleh menikahi cucunya. Kemudian ya lagi ke pak D-nya, ke pak L-nya, ke anaknya. Ini semuanya wudunya tidak membatalkan tetapi haram untuk dinikah ya, bisa dimengerti. Liqaulihi ta'ala, ada yang tertinggal. Bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Memegang yang membatalkan wudu itu adalah memegang wanita lain yang di situ tidak ada penghalang. Antara kulit dengan kulit itu tidak ada penghalang. Kalau salah satunya ada penghalangnya, ya tidak membatalkan. Misalkan ada perempuan lain kok pemegang tangan saya, yang dipegang bagian ini yang ada kainnya. Nah, seperti ini tidak membatalkan wudu. Karena kulit tidak ketemu kulit, nanti kulit lain ketemu dengan kain. Ya, kulitnya seseorang bertemu dengan kain ini. Berbeda kalau yang dipegang ini tangan saya bagian ini. Ya, dia juga tidak pakai kaos tangan, tidak pakai sesuatu yang menghalangi, langsung kulit ketemu dengan kulit. Ini kalau yang memegang itu adalah ajnabiyah, perempuan lain, maka wudhu saya juga batal, wudhu dia juga batal. Intinya yang membatalkan itu bila mana pemegangnya itu saling mengenai kulit langsung ya, tidak ada penghalangnya. Dalilnya adalah liqaulihi ta'ala aula mastumun nisa. Aula mastum maknanya aula mastum utawa gempok sapa sira kabeh. Gempok itu bahasa orang kuno dulu ya. Kalau sekarang ya memegang. Atau gempok itu kalau bahasa Jawa sekarang ya demok. Aula mastum utawa gempok utawa demok, atau ada yang lain mengatakan utawa demek, pilihan katanya banyak. Aula mastum utawa demok sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wadon. Ketika seseorang memegang perempuan lain, maka itu membatalkan wudunya. Kita lanjut. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku masul farji, demok farji. Farji itu alat kelamin. Bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Jadi
yang membatalkan wudhu. Yang nomor 5 adalah memegang alat kelamin dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam ini ya, yang tidak kelihatan ini yang membatalkan ya. Yang dalam ini bagian dalam ini kalau memegang alat kelamin ini membatalkan ya, kalau langsung ya. Tapi kalau ada kaos tangannya berarti ya tidak. Yang dimaksud membatalkan itu yang dipegang itu alat kelaminnya, yang memegang itu bagian ini. Misalkan yang dipegang betul alat kelamin, tapi memegangnya bagian yang luar sini. Ya, misalnya begini, dipegangkan begini. Ya, yang mengenai itu bagian ini. Mengenai alat kelamin bagian ini. Ini tidak membatalkan wudhu. Tidak membedakan ini laki-laki atau perempuan. Jadi maksudnya begini, laki-laki pegang begini miliknya sendiri, ini ya tidak membatalkan, perempuan juga sama. Syarat membatalkannya orang yang memegang alat kelamin itu memegangnya memakai telapak tangan yang bagian dalam itu ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawaddo. Man utawi sapane wong iku massa ndemok sapa wong dzakarahu ing dzakare wong falyatawaddo mongko wudu sapa wong. Bila mana ada seseorang itu kok memegang alat kelaminnya, maka dia diharuskan untuk wudu. Diharuskan untuk wudhu itu maksudnya apa? Maksudnya wudhunya batal. Seseorang yang sudah punya wudhu, kemudian dia itu memegang alat kelaminnya, ini wudhunya menjadi batal. Alat kelaminnya sendiri membatalkan, alat kelaminnya orang lain juga membatalkan. Ya. Yang terpenting yang dipegang itu adalah alat kelamin dan memegangnya pakai telapak bagian dalam ini, maka itu membatalkan wudhu. Kemudian ada dalil lain, wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ru'atin massat farjaha faltatawaddo. Ayu mamruatin utawi endi-endine wong wadon masat kang demok sapa imro'ah, demok farjaha ing alat kelamine imro'ah, teng farjine imro'ah, fa tatawaddo moko wudu sapa imro'ah. Siapa saja kok ada perempuan memegang alat kelaminnya, maka dia diharuskan untuk wudu. Artinya wudunya seseorang itu batal dengan sebab dia memegang alat kelaminnya. Jadi kesimpulannya, total dari hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 5. Yang pertama adalah orang yang tidur tanpa merapatkan pantatnya. Kemudian yang kedua, orang yang hilang akalnya, meliputi orang sakit, orang gila, ataupun orang yang terkena penyakit epilepsi. Ini semuanya membatalkan. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ini membatalkan. Kemudian yang keempat adalah memegangnya seorang laki-laki kepada perempuan yang lain yang bukan mahramnya, ini membatalkan. Yang terakhir adalah memegang alat kelamin, ini juga termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Tapi kalau memegang alat kelamin, syaratnya yang bisa membatalkan itu bila mana memegangnya pakai telapak tangan bagian dalam. Demikian untuk materi kali ini. Bila nanti ada suatu hal yang belum jelas, bisa disampaikan di kolom komentar ataupun kita diskusikan di grup ya. Ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.